Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari satu kisah menjelang Paskah. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kembali kami punya waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bisa belajar sebagian dari firman-Mu. Hari ini Tuhan, kami merindu Engkau mengurapi kami, baik yang bicara juga yang mendengar, yang menyaksikan dimanapun berada, supaya apa yang disampaikan di sini adalah kebenaran yang datang dari Tuhan. Tuhan berkenan menolong kami sehingga kami bisa memakai pelajaran yang kami dapat firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dari salah satu firman Tuhan, salah satu bagian dari firman Tuhan yang bicara tentang Yudas. Tema atau judul renungan pada hari ini adalah Yudas, kawan atau lawan. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara dari Markus pasal 14 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot, salah seorang dari ke-12 murid itu, kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya. Kemudian ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Ketika saya sedang mencari bahan renungan ini, entah kenapa keinginan saya adalah bicara tentang Yudas. Dan saya tidak tahu Bapak Ibu atau saudara, apakah ada di antara kita semua yang pernah punya teman atau pernah kenal sama orang yang bernama Yudas, karena saya sampai sekarang ini saya belum pernah. Yang kita tahu bahwa ketika kita mendengar nama Yudas ini, kita tahu bahwa dia adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang ternyata berkhianat dan menjual Tuhan Yesus kepada para imam kepala. Dan setiap kita mendengar nama Yudas disebut, kita pasti berpikir tentang seorang pengkhianat yang kemudian bukan bertobat tetapi mengakhiri hidupnya dengan menggantung dirinya. Jadi yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata atau nama Yudas hanya dua hal, pengkhianatan dan tindakan bunuh diri. Nah, sekarang kita bicara tentang Yudas ini. Kebanyakan atau hampir semua orang percaya bahwa Yudas yang mengkhianati Tuhan Yesus itu adalah musuh orang percaya. Paling nggak kita mendengar anggapan demikian. Hampir semuanya, termasuk kita, termasuk saya, menganggap bahwa Yudas adalah seorang musuh. Tapi yang menarik di sini adalah bahwa Tuhan Yesus ternyata juga memilih dia sebagai salah satu dari 12 muridnya. Mengapa Tuhan Yesus mengambil seorang musuh menjadi salah satu stafnya atau pengikutnya atau muridnya? Nah, pelajaran awal dari pemberitaan firman Tuhan ini adalah bahwa ketika Tuhan menempatkan kita pada suatu area perjanjian atau memberikan jawaban atas sesuatu yang kita doakan, kita rindukan selama ini, tidak jarang dia menempatkan satu musuh atau masalah atau konflik yang harus kita hadapi dan kita harus selesaikan. Sebab apa? Sebab sebenarnya kita belum sepenuhnya siap untuk menerima berkat atau jawaban dari janji Tuhan itu. Nah, sebab apa? Kalau segala sesuatu yang nampak mulus, tidak ada kendala, tidak ada masalah atau musuh, maka kita akan cenderung menjadi sombong. Dan Tuhan sangat tidak suka dengan orang yang sombong. Sebaliknya Tuhan suka atau senang dengan orang yang rendah hati. Jadi, sepertinya Tuhan sengaja menempatkan atau mengirimkan musuh, membiarkan adanya kesulitan atau konflik atau masalah, agar kita belajar untuk rendah hati dan tidak menganggap bahwa kita bisa melakukan segala sesuatunya dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya sebelum menjadi raja yang besar, Raja Daud harus bertemu dengan Goliat. Kita ingat ketika dia berhadapan dengan Goliat dengan mengacungkan pedangnya,
Daud dengan senjata yang sangat sederhana itu dia berkata, "Engkau datang dengan pedang, tetapi aku datang bersama Tuhan yang kau hina itu." Dan kita tahu endingnya seperti apa. Sebelum menjadi bangsa yang besar, Abraham juga dengan rendah hati menurut perintah Tuhan untuk menjadikan anaknya sebagai korban. Dan mungkin masih banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang harus mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan. Itulah Yudas-Yudas yang harus atau mungkin sengaja dihadirkan atau hadir dalam kehidupan para tokoh ini sebelum akhirnya mereka bangkit dan tampil sebagai pemenang sebab mereka mengandalkan Tuhan di dalam melawan tantangan-tantangan itu. Kembali kepada Yudas. Pertanyaannya tadi, Yudas ini kawan atau lawan, musuh atau berkat atau masalah. Kita seringkali menghubungkan keberadaan Tuhan dengan kenyamanan, ketenangan, atau kedamaian. Sedangkan iblis identik dengan masalah. Hari ini kita belajar bahwa tidak jarang iblis itu justru mendatangkan kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan, sehingga kita merasa tidak perlu Tuhan lagi sebab semuanya berjalan baik-baik saja. Enak-enak dan nyaman-nyaman saja. Dan kenyataannya tidak jarang Tuhan sengaja membiarkan datangnya konflik atau masalah atau ketidaknyamanan dalam hidup kita, agar ketika kita jatuh tersungkur, kita akan berlutut memohon penyertaan dan kekuatan dari Tuhan, supaya kita mampu bangkit lagi untuk melewati dan mengalahkan segala masalah yang harus kita hadapi itu. Jadi kita mulai sekarang merubah cara pandangan kita, yaitu melihat masalah atau kesulitan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai sebuah kesempatan untuk kita mengandalkan Tuhan sebagai sarana bagi kita untuk bangkit dari setiap kesulitan, sebab masalah itu justru membuat kita berlutut memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa bangkit kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di usia saya yang cukup senior, saya melihat ada dua jenis orang, ada dua tipe orang yang ada di sekitar kita. Pertama adalah orang yang bisa menjadi berkat, dan kedua adalah orang yang menjadi pelajaran bagi kita. Yang pertama yang menjadi berkat itu adalah orang yang kehadirannya membuat kita merasa nyaman, damai, dan diberkati. Ada aura positif yang kita rasakan melalui kehadiran orang-orang seperti ini. Misalnya kita sedang kumpul-kumpul dan orang ini datang, nanti beberapa teman kita pasti bilang, "Wah, dia datang. Mungkin kita bisa minta pendapatnya." Nah, biasanya kehadiran orang seperti ini selalu ditunggu sebab membawa suasana yang lebih baik, atau memberikan solusi ketika kita sedang mengalami masalah atau kesulitan, atau paling tidak kehadirannya itu ditunggu karena dia bisa membawa keceriaan dan suasana yang lebih hidup. Nah, kedua, orang yang menjadi pelajaran bagi kita adalah maksudnya supaya kita berhati-hati dengan orang itu untuk tidak meneladani cara hidupnya. Dan sebisa mungkin menghindari berurusan dengan dia, karena biasanya orang ini sering membawa aura-aura negatif dalam kehadirannya. Dan ketika kita kumpul-kumpul dengan teman-teman misalnya, dan orang yang datang, biasanya kita agak mengeluh gitu ya, wah dia lagi datang lagi, siapa yang ngasih tahu dia ada di sini? Padahal nggak ada yang ngasih tahu, cuman kita ada salah satu dari kita yang pasang status ngumpul lagi dan di situ ada kelihatan kita berada di mana. Nah, hari ini kita akan belajar dan kemudian mengambil kesimpulan apakah dari kisah Yudas dan kehidupannya ini kita bisa menilai Yudas ini sebagai kawan atau lawan, sebagai berkat atau sebagai pelajaran yang harus kita hindari. Saya akan membaca Yohanes 6 ayat 70. Jadi hari ini kita akan banyak menggali firman Tuhan. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis." Yang dimasukkannya adalah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dia yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 begitu. Perkataan ini disampaikan oleh Tuhan setelah dia menyeleksi murid-muridnya itu dan banyak yang mundur, akhirnya tinggal 12 itu termasuk Yudas tadi. Dan sejak awal Tuhan sudah melihat bahwa Yudas ini adalah iblis, kasarannya seperti itu. Seharusnya selama 3 tahun menjadi murid Tuhan Yesus dan tinggal bersama dengan saudara-saudara lainnya yang juga murid-muridnya, mendengar pengajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus, melihat begitu banyak mukjizat, harusnya Yudas bisa berbuat lebih baik.
Tetapi kenyataannya tidak demikian. Dia mengawali dirinya sebagai iblis dan berakhir juga sebagai iblis yang bukan bertobat karena penyesalannya, tetapi malah memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Berbeda dengan Petrus yang ketika ia menyadari kesalahannya, dia menangis dan menyesali perbuatannya karena sudah menyangkal Tuhan Yesus, dan akhirnya dia bertobat dan menjadi murid Tuhan Yesus yang paling di depan. Inilah pelajaran pertama kita, yaitu bahwa Yudas tidak mau berubah. Pelajaran yang kedua, ini adalah kejadian ketika ada seorang perempuan, di bagian lain disebutkan namanya Maria, meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak yang mahal dan menyekanya dengan rambutnya. Saya akan membaca dari Markus 14 ayat 4, karena ada istilah di situ yang menunjukkan karakter si Yudas ini. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu ia marahi perempuan itu. Nah, kalau dalam Injil Yohanes disebutkan jelas bahwa orang yang ngomong tadi adalah Yudas. Tapi saya ingin menggarisbawahi kata-kata di dalam Markus ini, yaitu pemborosan, yang dalam bahasa Inggris disebut waste. Apa yang dilakukan perempuan itu adalah sebuah bentuk dari penyembahan, worshiping atau ibadah, yaitu dengan sikap merendahkan dirinya, duduk mendengar Tuhan berikan pelajaran, dengan tangisan penyesalan akan dosa-dosanya, dan dengan curahan minyak yang mahal itu, merupakan persembahan yang besar dan terbaiknya. Dan dia merelakan rambutnya sebagai mahkota yang paling berharga bagi seorang perempuan untuk menyikat Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa perempuan itu adalah seseorang yang berusaha menyenangkan hati Tuhan sedemikian rupa sehingga dia rela memberikan segala, bahkan yang paling berharga sekalipun, kepada Tuhan. Ini semua adalah seperti rangkaian ibadah, seperti yang kita lakukan di gereja saat ini. Kita memuji Tuhan, kita berdoa, kita bersyafaat, mendengarkan firman Tuhan, dan membawa persembahan terbaik kita. Yang semuanya sama seperti yang dilakukan oleh perempuan tadi. Kita melakukan ibadah sebagai persembahan yang terbaik bagi Tuhan, tapi Yudas menganggap itu semua adalah waste, ada buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang harta. Sementara di dalam Mazmur 130 kita sering mendengar bahwa kita harus memuji Tuhan dengan sangkakala, dengan gambus dan kecapi, dengan sorak-sorai dan sebagainya. Inilah perintah Tuhan, di mana Tuhan itu bertahta di atas ibadah-ibadah yang kita lakukan. Beberapa kali saya pergi ke gereja yang cukup besar, karena saya suka mendengar musiknya dan pujian-pujian yang indah, yang dikemas secara bagus, suara audio yang bagus, lighting yang bagus, dan perangkat multimedia yang sangat canggih. Tujuan utama saya sih sebenarnya untuk mencari-cari lagu atau menambah koleksi puji-pujian, supaya saya bisa bawa ke anak-anak muda kita. Saya menikmati semua itu dan tidak mau berkomentar yang negatif tentang apapun juga. Ada satu gereja yang saya dengar rela mengeluarkan dana lebih dari 1 M untuk kebutuhan praise and worship ini. Mulai dari peralatan musiknya, sound systemnya, lightingnya, dan multimedianya. Semua bermerek dan memang harus saya akui sangat-sangat spektakuler. Nah, kalau ini memang sebuah sarana untuk jemaatnya bisa masuk ke dalam kekudusan, penyembahan dan ibadah yang benar kepada Tuhan, maka inilah yang disebut dengan penyembahan total, dengan memberikan atau mempersembahkan yang terbaik dari yang ada pada kita kepada Tuhan. Sama seperti perempuan yang menuangkan minyak yang mahal tadi untuk membasuh Tuhan dan menyekanya dengan rambutnya. Tetapi sekali lagi Yudas menyebutnya dengan pemborosan. Jadi pelajarannya adalah jangan ditiru, sebab setiap pujian dan penyembahan yang kita lakukan itu sama sekali bukan merupakan pemborosan, apalagi buang-buang waktu. Saya senang melihat saya masuk dalam satu grup pemuda remaja, Yoel Reborn, ya. Setiap Sabtu atau Jumat sore atau Sabtu pagi, kita selalu broadcast yang intinya isinya mengingatkan teman-teman pemuda dan remaja untuk beribadah hari Sabtu jam 7.30 malam. Lengkap dengan jenis ibadahnya, siapa pembicaranya, ada perjuangan kasih dan sebagainya. Walaupun mungkin ada yang lebih memilih berada di tempat lain daripada kebaktian pemuda,
Tetapi yang paling tidak, ini mengingatkan anak-anak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya juga, saya tidak ikut di grupnya kaum perempuan ya, saya percaya di sana juga ada broadcast seperti itu kalau ada ibadah atau jam-jam doa yang harus dilakukan. Sama seperti PKPB, ada Pak Paul Suprapto yang membroadcast tentang ibadah di mana dan siapa pembicaranya. Nah, ini adalah eh, panggilan untuk beribadah dan mengingatkan kepada kita sekaligus bahwa ini bukan pemborosan atau buang-buang waktu. Apalagi uang, apalagi tenaga. Sebab kenyataannya bahwa Tuhan selalu menantikan momen-momen di mana anak-anaknya memuji dan menyembah Dia, karena sebab memang Tuhanlah yang satu-satunya layak untuk disembah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenyataan bahwa Yudas adalah sama sekali belum mengenal Tuhan Yesus. Saya baca Matius 26 ayat 21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkata mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Padahal lebih baik baginya orang itu tidak dilahirkan." Ayat 25, Yudas yang hendak menyerahkan diri itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "engkau telah mengatakannya." Yudas tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi dia tidak mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Mari kita perhatikan di sini. Ketika Tuhan Yesus berkata bahwa ada seseorang di antara mereka yang akan mengkhianati dia, semua murid satu persatu bertanya dengan sedih, "Bukan aku ya Tuhan?" Atau dalam bahasa Inggris, "Is it I, Lord?" Ya, mereka nyebut Tuhan, Lord, kepada Tuhan. Tetapi ketika Yudas yang bertanya, yang keluar dari mulutnya adalah, "Bukan aku ya Rabi?" Atau "Is it I, Master?" Yudas hanya tahu Tuhan Yesus sebagai gurunya, tidak lebih dari itu. Mengapa begitu? Jawabannya kembali pada sebelumnya. Karena memang dia tidak pernah berubah. Dan karena dia menganggap bahwa apa yang dilakukan, peribadahan dan pelajaran semua itu hanya waste, hanya pemborosan, hanya buang-buang waktu. Nah, 3 tahun kebersamaan dengan Tuhan Yesus tidak membuat dia mengenal Tuhan Yesus secara benar, secara lebih dalam lagi. Ini sama artinya kita sebagai seorang yang sudah lama menjadi orang Kristen, bahkan terlahir Kristen, mungkin aktivis pemuda, kaum perempuan, kaum pria dan sebagainya, tetapi tidak mengenal Yesus secara pribadi sehingga masih mau berbuat semau kita sendiri, masih mengandalkan kekuatan kita sendiri, masih bangga dengan kita sendiri dan cenderung sombong dengan segala pencapaian yang berhasil yang kita lakukan dalam setiap usaha dan pekerjaan kita, masih ingin dipuji, dihormati dan sebagainya. Jadi inilah pelajaran yang kita dapatkan dari Yudas, yaitu bahwa dia belum mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Ada pelajaran lain yang mungkin penting, tapi saya akan masuk ke dalam keempat, yaitu pelajaran berikutnya. Sebelumnya akan saya baca Matius 27 ayat 3. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati melalui salah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam dan tua-tua dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tidak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi di situ dan menggantung diri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita ingat bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan dengan cara menjual Tuhan atau dengan cara menyangkal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pasti akan hilang. Yang lebih jauh lagi, secara otomatis kita kehilangan hubungan baik dengan Tuhan, dan berkat yang tadi sudah disiapkan untuk kita pun hilang dan diberikan kepada orang lain. Saya baca lagi bagian lain dari firman Tuhan yang terdapat dari Kisah Rasul 1 ayat 23, lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang
yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Ini adalah kejadian setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Para murid Tuhan Yesus itu berkumpul dan berdiskusi untuk mencari satu orang lagi sebagai pengganti Yudas yang telah berkhianat dan memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yudus dan Matias. Dan kalau kita baca kelanjutan dari kisah Rasul tadi, Matias yang dipilih sebagai pengganti Yudas. Nah, inilah pelajaran keempat yang ingin saya bagikan, yaitu bahwa ketika kita tidak mau menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita, maka akan ada orang lain yang menggantikan kita. Nah, sebelum kita berkata, kalau Bapak Ibu dan Saudara baca dalam kitab Wahyu, di situ dikatakan bahwa ini tentang kota Yerusalem baru. Dan tembok itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul itu. Dan nama Yudas tidak ada sebab diganti dengan Matias. Itu sebabnya ketika kita tidak mau menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kita, maka dia akan mengambil orang lain dan mengangkatnya sebagai staf atau pelayannya atau muridnya untuk menyelesaikan menyelesaikan tugas yang kita abaikan tadi atau kita tidak selesaikan tadi. Dan ini bisa siapa saja. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kita akan kehilangan mahkota. Seperti dalam nas pemimpin kita hari ini, dalam Wahyu 3 ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, kita akan kehilangan mahkota. Sebab di hari penghakiman nanti, Tuhan tidak akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia, masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu. Sebab mahkota itu sudah diambil dan diberikan kepada orang lain yang menggantikan kita. Mungkin awal-awalnya kita aktif dalam pelayanan atau setia dalam persekutuan, tetapi ketika pada akhirnya kita menyerah, berhenti dan tidak lagi melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, maka di surga nanti kita tidak akan mendapat reward, tidak akan ada mahkota. Ibaratnya kita sudah capek-capek kerja, tetapi orang lain yang menerima upahnya karena kita tidak mau menyelesaikannya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, agar kita tetap mendapat mahkota, tidak kehilangan reward kita, marilah kita menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita itu dengan sungguh-sungguh dan setia, dan melakukannya sampai selesai dengan sempurna. Sebab Tuhan suka dengan pekerjaan yang baik yang kita lakukan dengan sepenuh hati sebagai ibadah kita yang sejati. Menutup renungan pada hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Saya mengikuti kata-kata yang inspiratif itu atau kisah-kisah yang inspiratif, dan salah satunya itu adalah tentang ada seorang anak remaja atau pemuda datang ke sebuah telepon umum karena waktu itu belum ada handphone yang biasanya ditaruh di restoran atau di pojok restoran gitu. Nah, dia memasukkan koin untuk dia menelpon. Dia tidak tahu bahwa ada manajer restoran itu yang sedang berada tidak jauh darinya, yang tanpa sengaja menguping pembicaraan anak muda tersebut. Kemudian dia, halo, selamat sore Ibu, dia bicara dengan orang yang di sebelah sana. Saya lihat halaman rumah Ibu sangat luas, boleh saya melamar jadi tukang potong rumput di tempat Ibu? Suara seberang menjawab, maaf saya sudah punya tukang potong rumput. Anak ini kembali berkata, saya juga bersedia membersihkan kandang ternak Ibu secara gratis. Waduh, terima kasih, kata ibu-ibu. Tetapi anak yang kerja di sini juga mengerjakan itu dan hasil kerjanya itu bagus. Anak itu bertanya lagi, bagaimana kalau saya tambahin dengan menyapu teras dan ruang tamu Ibu secara gratis? Maaf ya Dek, saya sangat puas dengan hasil kerja tukang potong rambut yang kerja di tempat saya saat ini. Jadi saya tidak bisa menerima adik saat ini. Nah, anak itu berterima kasih dan sambil tersenyum meletakkan gerakan telepon tadi ke tempatnya. Si pemilik restoran yang mendengar setiap pembicaraan tadi, rupanya kasihan. Dan dia melihat anak itu semangatnya cukup bagus. Dia berkata, gimana kalau saya tawarin kamu pekerjaan? Terus saya itu menjawab, wah maaf Pak, saya sudah punya kerjaan. Tadi bukannya kamu telepon untuk mencari kerja? Ya, tadi saya telepon tempat saya kerja, saya tanya, menawarkan padahal ya orang yang disebut Ibu tadi bahwa pekerjaan bagus itu saya sendiri.
Jadi saya sudah dapat tempat kerja dan saya hanya ingin memastikan apakah pekerjaan saya baik dan ibu itu puas dengan hasil kerja saya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan, dengan kesimpulan dan pelajaran yang kita hadapi saat ini, saya ingin mempersilahkan Bapak Ibu dan Saudara untuk memberikan kesimpulan apakah Yudas ini kawan atau lawan, berkat atau masalah, tetapi yang kita tahu adalah bahwa tidak jarang Tuhan membiarkan adanya konflik atau masalah atau ketidaknyamanan dalam hidup kita, supaya ketika kita jatuh tersungkur, kita akan berlutut dan memohon penyertaan dan kekuatan Tuhan, sehingga kita mampu bangkit kembali, mengalahkan setiap masalah yang ada yang kita harus hadapi. Tuhan Yesus memberkati.